Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Haha, aku tidak akan pernah berpikir bahwa Taois Gu Yunyu akan mengetahui nama panggilan kita. Ini suatu kehormatan. Suara tetua yang bungkuk itu sangat serak dan terdengar seperti potongan logam yang saling bergesekan. Pemuda berwajah kuda itu tetap diam, meskipun matanya yang agak merah perlahan mengukur Han Li dan anggota kelompok lainnya. Ketika dia melihat Yu Menghan dan Liu Le'er, matanya bersinar sedikit lebih terang, saat dia menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya yang montok. Liu Le'er buru-buru bersembunyi di belakang Han Li. Melihat pihak lain seperti ini, Yu Menghan juga menggigil, hawa dingin mengalir di punggungnya. Gu Yunyu sedikit panik. Meskipun dia telah memperkirakan bahwa Sekte Hantu Langit akan mengirim orang untuk mengejar, dia tidak pernah berpikir akan bereaksi begitu cepat. Mereka bahkan telah mengirimkan dua orang terkenal yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, dia masih seorang kultivator yang telah mengalami cukup banyak pertarungan. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dia berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa, bukankah seharusnya kalian berdua memberiku penjelasan karena tiba-tiba menyerangku di perbatasan? Apakah kalian mencoba untuk memulai perang antar sekte kita? Hehe, mari kita tidak bertele-tele. Saya percaya bahwa Anda tahu betul mengapa kita di sini. Kami berada di bawah perintah Tetua Qi untuk membawa kembali pembunuh yang membunuh murid keponakan Qi dan boneka ini yang bermarga Yu." Tetua bungkuk itu tertawa aneh, matanya melirik ke arah Han Li dan Yu Menghan dengan sembarangan. Han Li tetap tidak tergerak, ekspresinya tenang sementara Yu Menghan langsung memucat. Gu Yunyu mendengus dengan dingin dan tidak segera membalas mereka karena dia buru-buru memikirkan cara untuk mengatasi situasi tersebut. "Taois Gu, kamu tidak memiliki permusuhan dengan kami. Selama kamu memberikan dua orang ini kepada kami berjanji bahwa kamu dapat pergi dengan selamat, bagaimana menurutmu?" Sesepuh membungkuk berkata sambil menggelengkan kepalanya. Posisi Gu Yunyu di Sekte Api Dingin tidaklah rendah. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin melawannya. Taois Han sekarang adalah penatua tamu sekte saya. Gu Yunyu juga murid sekte dalam sekte kami. Menurut Anda apa yang akan diminta oleh Sekte Api Dingin kami agar saya memberikannya kepada Anda? Ekspresi Gu Yunyu segera menjadi gelap saat dia menegur dengan tegas. Sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Karena kamu memiliki keinginan mati, biarkan kami membantumu. Sesepuh bungkuk itu berkata dengan dingin sambil mengangkat kedua alisnya. Pemuda berwajah kuda itu sudah kehilangan kesabarannya dan, melihat negosiasi berjalan ke arah selatan, dia langsung menyerang lebih dulu. Dengan lambaian lengan bajunya, api besar keabu-abuan keluar dari lengan baju itu. Dia menunjuk jarinya dan api keabu-abuan segera melonjak bersama untuk membentuk pusaran api keabu-abuan. Cakar api hantu seukuran rumah menjangkau dari pusaran air dan meraih Gu Yunyu dan anggota kelompok lainnya. Gu Yunyu yang sudah lama bersiap untuk itu, menghentakkan kakinya. Kapal terbang itu bersinar sekali lagi, sebelum terbang mundur. Pada saat yang sama, dengan uluran tangannya, pedang panjang hitam di sampingnya langsung terbang keluar. Itu berubah menjadi pelangi pedang dan menebas cakar api hantu. Tatapan Gu Yunyu menjadi gelap saat dia mengubah gerakan tangannya. Pedang pelangi hitam tiba-tiba menyusut hingga setidaknya 2 kali lebih kecil. Namun, itu bahkan lebih cerah dan lebih menarik. Ledakan. Pedang pelangi hitam memotong cakar api hantu dan menciptakan lubang. Dengan dengungan keras, cakar hantu itu tercabik-cabik dan menghilang menjadi asap saat pusaran air api di udara menghilang. Ekspresi pemuda berwajah kuda itu menjadi gelap saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia menggeram marah, matanya memerah saat dia mengeluarkan gulungan hitam. Itu tampak seperti gulungan untuk melukis. Dengan itu,
Cahaya putih keabu-abuan mengelilinginya dan dia menjadi tersembunyi dari pandangan. Penatua yang membungkuk juga menendang dengan kakinya. Sebuah cahaya yang hitam seperti tinta muncul di sekelilingnya dan tekanan spiritual yang kuat pada tahap akhir Nas Chen Sol menyebar. Ekspresi Gu Yunyu sedikit berubah saat dia melambai untuk memanggil kembali pedang pelangi, yang berputar di atasnya. Kesadarannya terpaku erat pada pemuda berwajah kuda dan sesepuh yang membungkuk. Sementara itu, kapal terbang mengambil kesempatan untuk mundur sekitar 1000 kaki, sebelum berhenti. Taois Han, kedua orang ini terkenal. Mereka sangat kuat. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, silakan pergi dengan muridku dan leer sementara aku menahan mereka. Wanita itu buru-buru mengirimkan pesan ke Han Li. Meskipun dia berhasil memberikan sedikit kemunduran kepada pemuda berwajah kuda itu, dia tahu bahwa dia tidak mampu mengalahkan tetua yang bungkuk itu. Selanjutnya, dengan kekuatan Han Li yang tidak diketahui, itu adalah pertanyaan apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan atas lawan jika mereka bekerja sama. Itu sebabnya dia buru-buru menyuruh mereka melarikan diri. Han Li tetap berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak berbicara dan tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Namun, pada saat ini, suara gelap dan serak terdengar di telinga wanita itu. "Kamu ingin lari? Bisakah kamu lari?" Jantung Gu Yunyu langsung melompat ke tenggorokannya. Dengan dentuman keras, aura hitam di sekitar sesepuh bungkuk itu tiba-tiba meledak dan bayangannya juga berubah menjadi sosok buram dalam kegelapan, sebelum berubah menjadi tengkorak abu-abu. Melihat ini, Gu Yunyu langsung membeku. Mata Han Li juga sedikit berbinar. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada fluktuasi dahsyat di kehampaan di atas kapal terbang. Cahaya hitam muncul dari sana dan bayangan sesepuh bungkuk itu tiba-tiba muncul dari cahaya hitam itu. Dia melambaikan tangannya dan kilau keemasan melintas di depannya saat pagoda emas raksasa setinggi 10 kaki muncul entah dari mana dan jatuh dengan kejam ke arah kapal terbang. Dengan tekanan yang tiba-tiba turun, aura yang mengelilingi kapal terbang itu bergolak dengan keras, seolah-olah akan pecah kapan saja. Gu Yunyu mendengus pelan dan tangannya bergerak secepat kilat sementara dia membuat segel tangan berbeda yang sesuai dengan berbagai teknik pedang yang ditampilkan pedang panjang hitam di atasnya. Pedang panjang hitam itu bergetar hebat, saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menebas ke arah pagoda raksasa. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua bayangan pedang yang menebas pagoda raksasa hancur berkeping-keping dan menghilang bahkan tidak meninggalkan bekas apapun di pagoda. Namun, untuk sesaat penurunan pagoda itu diperlambat di bawah rentetan serangan dari bayang-bayang pedang. Gu Yunyu mengambil kesempatan untuk mengutuk dengan lembut. Cahaya perak putih terbang keluar dari tangannya, itu adalah sapu tangan perak yang tumbuh bersama angin dan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Bayangan sungai pegunungan muncul di atas sapu tangan dan menghasilkan energi yang mengkhawatirkan. Itu berhenti di bawah pagoda emas dan berhasil menghentikan penurunannya. Ekspresi tegang Gu Yunyu sedikit rileks dan rasa dingin di matanya melonjak saat dia mengganti segel tangannya. Pedang panjang hitam itu segera berbalik dan menembakkan cahaya hitam besar sebelum tumbuh dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, pedang hitam raksasa yang tingginya sekitar 6 yard menebas ke arah sesepuh yang bungkuk itu. Tetua bungkuk itu tertawa dingin, sebelum dia melambaikan tangannya untuk membuat segel tangan lagi. Bagian bawah pagoda emas pecah dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang hitam muncul dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari dalam saat itu berubah menjadi cincin cahaya emas raksasa. Tekanan hisap yang menakutkan terbentuk dari dalam dan segala sesuatu yang berada dalam jarak 100 kaki dari cincin itu tersedot ke atas. Pedang hitam raksasa itu segera berhenti dan berputar, terbang menuju lubang melingkar di bawah pagoda emas. Gu Yunyu mencoba menggunakan segel tangannya untuk menghentikan dan menstabilkan pedang raksasa itu. Namun, itu tidak berhasil.
Dalam rentang waktu 3 napas, pedang raksasa tersedot ke dalam pagoda dengan deru. Gu Yunyu menjadi pucat, koneksi mental yang dia miliki dengan pedang terbang hitam terputus sepenuhnya. Cahaya pagoda emas semakin berkilau saat bergemuruh keras dan pagoda terus jatuh. Sapu tangan perak perlahan tenggelam saat ditarik ke bawah oleh kekuatan penghisap dari pagoda emas. Hantu sungai pegunungan yang muncul juga berubah bentuk, seolah-olah itu juga akan tersedot oleh pagoda raksasa. Gu Yunyu buru-buru membuat segel tangan lagi saat dia memasukkan sihir sebanyak yang dia bisa. Hantu gunung sungai di atas sapu tangan bertambah besar, karena bergemuruh pelan sebelum menjadi stabil sekali lagi. Penatua bungkuk itu terkekeh dingin dan mengangkat tangannya untuk melakukan sesuatu. Bang! Suara tumpul terdengar dari kejauhan saat cahaya putih keabu-abuan di sekitar pemuda berwajah kuda itu meledak, sosoknya muncul dari dalam. Sebuah gulungan hitam muncul di depannya, yang sama dengan yang dia ambil sebelumnya. Namun, itu terbuka lebar sekarang dan lambang hantu padat tergambar di atasnya, semuanya memancarkan cahaya hitam pekat. Pelacur, kamu berani menyakitiku. Kakak, jangan lakukan apa-apa. Aku ingin dia merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pria muda berwajah kuda itu menggeram sambil memelototi Gu Yunyu. Penatua bungkuk itu mengangkat alis dan menghentikan tindakannya sejenak meskipun matanya tidak pernah lepas dari Gu Yunyu. Pada saat yang sama, pemuda berwajah kuda mengeluarkan belati hitam dan memotong lengannya. Darah melonjak keluar dan berubah menjadi awan tebal kabut berdarah sebelum meresap ke dalam gulungan lambang hantu. Gas yang dipancarkan dari gulungan hitam menjadi lebih terkonsentrasi dan angin sepoi-sepoi yang menakutkan muncul. Lolongan keras dan ratapan tiba-tiba dimulai dan terdengar sangat menakutkan. Dua sosok hantu jelek muncul dari gulungan itu dan bertambah besar dan tingginya sekitar 5 kaki. Kedua sosok hantu itu memiliki tubuh bagian atas yang mirip dengan kera pendek, bulu hijau tua di atasnya sementara mereka memiliki gigi putih dan tajam yang keluar dari mulutnya. Lengannya yang mirip kera itu tebal dan berotot, sementara jari-jarinya dipenuhi cakar yang tajam dan panjang. Tubuh bagian bawahnya tertutup kabut hitam. Angin dingin di sekitar gulungan semakin kuat dan aura hitam mendidih saat semakin banyak sosok hantu yang menakutkan terbang keluar darinya. Dalam sekejap mata, ratusan sosok hantu muncul. Mayoritas berada di tingkat pendirian yayasan. Namun, ada sekitar 6 sosok hantu yang jauh lebih besar dari yang lain dan masing-masing memancarkan aura tingkat formasi inti. Bunuh. Pria muda berwajah kuda itu tersenyum jelek sambil menunjuk ke arah Gu Yunyu dan anggota kelompok lainnya. Ratusan sosok hantu terbang menuju kapal terbang, kecepatan dan aura mereka sangat menakutkan. Ekspresi Gu Yunyu segera berubah saat dia menggerakkan tangannya yang ditekan ke sapu tangan perak. Dia memukul kantong penyimpanan di pinggangnya dan 4 sinar cahaya putih terbang keluar, mendarat di sekelilingnya. Mereka semua berubah menjadi boneka giok putih berbentuk manusia dan masing-masing mengenakan baju besi sambil memegang bendera putih lebar saat cahaya spiritual di sekitar mereka berkilauan. Keempat boneka itu hanya mengibaskan bendera besar di tangan saat cahaya putih yang sangat menyilaukan muncul dari dalam dirinya. Lampu buru-buru terhubung satu sama lain dan membentuk susunan putih pelindung yang mengelilingi kapal terbang sebagai penghalang. Saat susunan itu terbentuk, 100 sosok hantu terbang dan mengelilingi penghalang putih sepenuhnya. Sosok hantu ini menggeram tanpa henti, meraih dengan tangan dan menggigit dengan mulut, melakukan yang terbaik untuk menyerang barisan putih. Terutama beberapa tokoh tingkat formasi inti. Sinar hijau terus memuntahkan dari mulutnya untuk menyerang formasi. Arai putih segera bergetar. Gu Yunyu buru-buru membuat segel tangan dan sinar putih mendarat di 4 boneka satu demi satu sebelum formasi akhirnya stabil. Sosok pemuda berwajah kuda itu bergetar, sebelum dia muncul kembali di dekat barisan putih.
Dia menggumamkan sesuatu dengan pelan dan api putih keabu-abuan muncul di sekujur tubuhnya lagi, membentuk lautan api yang berukuran sekitar beberapa ratus kaki. Tangannya meraih udara dan api putih keabu-abuan di lautan api segera pecah menjadi kelompok yang lebih kecil sebelum berubah menjadi dua tombak panjang. Dia kemudian melambaikan tangannya dan tombak panjang yang berapi-api segera ditembakkan, menciptakan suara tajam yang melengking dan dengan kejam mendarat di barisan putih. Gemuruh keras terdengar, tombak api pecah berkeping-keping. Namun, formasi putih itu juga bergetar hebat. Tubuh Gu Yunyu juga bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Pemuda berwajah kuda itu terus menyeringai. Tombak demi tombak ditembakkan dari tangannya dan mendarat di barisan yang semakin berkurang satu demi satu. Arai putih yang awalnya lebarnya 8 yard bergetar hebat dan areanya menyempit dengan cepat. Dalam beberapa detik, itu menyusut hingga lebarnya hampir 30 kaki. Wajah Gu Yunyu menjadi semakin pucat saat keringat dingin menutupi dahinya sementara tubuhnya menggigil ringan. Di atas barisan, tetua yang membungkuk melihat ekspresi Gu Yunyu saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan 12 sinar hitam keluar dari dalam dan menampakkan dirinya menjadi 12 garpu tulang. Garpu tulang bertambah besar karena angin dan menyemburkan api hitam di permukaannya. Mereka memancarkan aura dingin dan tajam saat mereka terbang ke bawah dan menusuk ke arah susunan putih. Dengan kisuan memerintahkan mereka berdua untuk datang, salah satu dari mereka dapat memberikan kontribusi besar jika dapat membunuh Gu Yunyu. Gu Yunyu sudah berada di puncaknya sekarang, jadi tetua bungkuk itu segera bergerak. Pemuda berwajah kuda itu sangat marah. Namun, karena basis kultivasi tetua bungkuk itu lebih besar darinya, dia hanya bisa menelannya dengan sedih. Melihat ini, Gu Yunyu tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Namun, tepat pada saat ini, sesosok terbang menuju langit dari kapal terbang. Dengan gemetar, sosok itu benar-benar menembus susunan putih dan ke udara di luar. Itu adalah Han Li. Mereka menyaksikan sosoknya berguncang ke kiri, sebelum dia dengan cepat terbelah menjadi beberapa bayangan dan kemudian bergabung kembali menjadi satu. 12 garpu tulang tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh. Tatapan tetua yang bungkuk menjadi gelap, sebelum ekspresinya berubah total. Han Li membuka tangannya perlahan dan mengungkapkan 12 garpu tulang di dalamnya. Dia kemudian menyatukan tangannya dan api hitam di garpu tulang semuanya menghilang, menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Dia melirik garpu tulang, sebelum dia melambaikan tangannya untuk menyimpannya. Ekspresinya tetap tidak berubah sejak awal, seperti dia tidak melakukan hal yang penting. Kakakmu, Penatua membungkuk menunjuk ke arah Han Li, diliputi amarah dan keterkejutan. Sosok-sosok hantu itu mencium aura pada Han Li dan segera menyerah pada barisan putih dan malah menerkam ke arah Han Li saat mereka mengeluarkan geraman yang bersemangat. Han Li mengerutkan alisnya dan tubuhnya bergetar sekali lagi sebelum berubah menjadi bayangan buram dan menyerbu ke dalam kelompok sosok hantu. Kemanapun bayangan itu pergi, ia meninggalkan jejak kehancuran seolah-olah sosok hantu itu adalah ombak yang menerjang bebatuan saat mereka hancur. Dalam sekejap mata, hampir 100 sosok hantu terbunuh oleh sosok itu dengan mudah dan mereka tampak seperti daun musim gugur yang berguguran. Wajah pemuda berwajah kuda itu tercengang saat dia menyaksikan semuanya terjadi dengan ekspresi kosong. Bayangan itu melintas dan Han Li muncul di depannya saat dia meninju. Ledakan keras terdengar. Pemuda berwajah kuda itu bahkan tidak sempat berteriak kesakitan ketika tubuhnya langsung pecah dan dia berubah menjadi daging cincang. Nas Chen Soul-nya yang bersembunyi di dalam dirinya bahkan tidak terhindar. Buruk. Melihat ini, sesepuh bungkuk buru-buru melambaikan lengan bajunya dan banyak jarum terbang berwarna hijau muncul. Jumlahnya ratusan dan setiap jarum sepanjang, setajam dan setipis sehelai rambut, tetapi masing-masing terbakar dengan api hijau.
Jarum terbang tipis menghujani Han Li dengan desisan. Hampir bersamaan, api hijau keluar dari tubuh pria itu. Dia buru-buru berbalik dan terbang menjauh dan bahkan tidak repot-repot mengambil kembali pagoda emasnya. Melihat ini, Han Li hanya membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul di depannya dan segala sesuatu dalam jarak 100 kaki tersedot ke belakang. Dering dan dengungan memenuhi udara. Hujan jarum terbang segera tersedot dan mereka terbang ke mulut Han Li. Mulutnya bergerak sedikit saat dia bersandar sedikit sebelum dia menelannya secara langsung. Melihat ini, Gu Yunyu membuka mulutnya dengan kaget saat dia membeku di tempat. Yu Menghan dan Liu Leer, yang berada di kapal terbang, hanya melihat semua yang ada di depan mereka menjadi kabur. Mereka tidak mengerti bahwa situasi telah berubah sampai salah satu musuh mati dan yang lainnya mencoba melarikan diri, tetapi merasa tercengang. Pada saat ini, Han Li melihat cahaya hijau menjauh dengan sesepuh yang membungkuk. Ekspresinya menjadi gelap saat rona keemasan muncul di lengannya dan dia melemparkan pukulan. Kekosongan di belakang sesepuh bungkuk melintas di depan kepalan emas seukuran tengkorak terbang keluar. Itu lebih cepat dari yang sebelumnya. Ekspresi tetua yang bungkuk itu berubah drastis dan tubuhnya bergetar saat cahaya hitam menutupi dirinya. Pada saat berikutnya, dia ditinju dengan kejam oleh tinju emas. Bang! Api hantu hijau meledak tetapi tidak ada darah. Hanya ada hujan kerangka putih. Pada saat yang sama, terjadi perubahan udara pada kekosongan sekitar 100 kaki dari sana. Cahaya hitam muncul, dan sesosok tubuh terbang keluar dengan lesu. Itu adalah tetua bungkuk. Dia melirik ke belakang dengan ketakutan, sebelum dia memuntahkan seteguk cahaya hijau lagi, yang berubah menjadi api hijau yang mengelilingi tubuhnya. Dia terbang ke kejauhan, sebelum menghilang sepenuhnya. Kesadaran Han Li telah lama menyebar. Segala sesuatu yang terjadi dalam jarak 100 kaki secara alami berada dalam jangkauan kesadarannya. Tepat ketika dia memikirkan tentang apa yang akan dilakukan tetua bungkuk selanjutnya, dia tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat cahaya hijau pada dirinya sendiri. Itu jelas lebih redup. Han Li segera mengerutkan kening dan pikiran mengejar sesepuh membungkuk menghilang. Dia segera melambaikan tangannya untuk menghilangkan cahaya hijau dan menyapu kantong penyimpanan pemuda berwajah kuda itu sebelum berbalik dan mendarat di kapal terbang. Meskipun dia terutama menggunakan kekuatan tubuhnya untuk bertarung dalam beberapa pertarungan terakhir, kali ini dia tidak bisa tidak menggunakan sihirnya.